Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga anak-anakku semuanya diberkahi dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik rezekinya, umurnya dan sebagainya. Sebelumnya sudah nonton video sebelumnya tentang gradien, bagaimana mencari gradien dari persamaan garis lurus. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya dibalik ya? Sebelumnya mari kita review soal yang sebelumnya. Oke, siap ya? Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1. Ini ada sebuah pegel. Pegel itu maksudnya persamaan garis lurus, PGL ya. Ini contohnya. Coba kita lihat nomor 1. Tentukan gradiennya. Jawabannya berapa ya? Nah, kalau anak-anak sudah nonton video sebelumnya atau sudah belajar sebelumnya, ini pasti gampang jawabnya. Berapa gradiennya jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah 2. Ya, kalau dijawab seperti ini berarti nomor 1 M sama dengan 2. Nah, nomor 2 agak lumayan panjang tapi masih mudah. Tentukan 2 koordinat dari PGL di atas. Ini di bab pertama tentang persamaan garis lurus ya, di materi yang paling awal-awal. Caranya gimana? Kita ambil X-nya terserah ya, masih inget caranya? Misalkan X-nya kita mau ambil 1 ya, berarti Y sama dengan 2 kali 1 tambah 3 ya. Ini kan X-nya ya, 2X tambah 3. Karena X-nya jadi 1, maka hasil menjadi Y sama dengan 2 kali 1 tambah 3. Hasil berapa? 5. Kan gitu ya? Hasilnya adalah 5. Nah, berarti koordinatnya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya 5, berarti koordinatnya 1,5. Nah, ketemu nih titik koordinatnya 1,5. Tentukan 2 koordinat. Kita cari 1 koordinat lagi. Misalkan X-nya sama dengan 3. Oke, berarti Y sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3. Hasil berapa? 2 kali 3 tambah 3. 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 3 9. Berarti kalau koordinat 3 hasilnya adalah 9. Oke, sampai di sini paham? Ya, paham ya? Insya Allah, apalagi kalau sudah belajar sebelumnya. Ini review pelajaran kemarin. Nah, sekarang materi barunya adalah seperti ini. Nah, sekarang materi barunya adalah seperti ini. Sekarang kita lihat. Kita dari soal Y sama dengan 2X tambah 3, ketemulah X sama dengan 1, titik koordinat 1,5 dan 3,9. Nah, sekarang ketemu nih 2 titik koordinatnya ya, 1,5 dan 3,9. Sekarang kita ke materi baru. Kita balik. Ya, coba kita balik. Nah, pertama misalkan diganti pertanyaannya. Kan kalau ini diketahui persamaannya ya. Sekarang gimana kalau pertanyaan dibalik begini? Jika gradiennya sama dengan 2 dan koordinatnya salah satunya adalah 1,5, maka berapa persamaan garis lurusnya? Berarti berapa PGL-nya gitu ya. Anggap aja kita belum tahu jawaban ini. Nah, gimana cara jawabnya? Sekarang kita simak baik-baik ya. Oke, sekarang lihat contoh soal berikut ini ya. Tentukan persamaan garis lurus jika gradiennya adalah 2 dan koordinatnya adalah 1,5 ya. Tadi dibalik pertanyaannya, yang awalnya kita sudah tahu persamaan garis lurusnya, sekarang diganti. Gimana kalau yang ditanya adalah persamaan garis lurusnya? Nah, jawabannya harus kayak tadi, Y sama dengan 2X tambah 3. Kita udah tahu nih jawabannya. Oh, ternyata jawabannya kayak sama sebelumnya, itu Y sama dengan 2X tambah 3. Tapi kan kita nggak tahu cara menyelesaikannya gimana. Apalagi kalau ada soal yang kita tidak tahu berapa persamaan garis lurusnya. Nah, kan sekarang tahu ya, kalau dari sini
persamaan garis lurusnya sudah dikasih tahu sebelumnya sama Bapak. Y sama dengan 2x tambah 3. Tapi kalau ini nggak diketahui. Jadi kalian pura-pura nggak tahu ya. Wah, ini berapa sih PGL-nya? Gimana cara jawabnya? Sekarang kita lihat cara berikut ini. Sebelumnya udah tahu rumus gradien dari dua koordinat? Ada yang tahu jawabannya? Apa rumusnya? Nah, kalau yang tahu hebat ya. Yang sudah pernah lihat video sebelumnya, rumusnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ya, ini di video-video sebelumnya. Kalau kalian pernah tahu ya atau nonton tentang materi ini. Nah, pertanyaannya, kita sudah tahu gradiennya, bener ya? Gradiennya adalah 2. Nah, Y1-nya kita anggap ini Y1 dah. X1, Y1, kita udah tahu. Berarti Y1-nya 5, X1-nya 1. Yang belum kita ketahui, Y2 dan X2-nya. Nah, Y2, X2 ini kita rubah menjadi simbol seperti persamaan garis lurus yang ada Y atau X-nya. Berarti diubah menjadi Y dan X. Ya, maaf, kebalik ya. X dan Y. Ini menjadi X1 dan Y1. Ya, kita ubah menjadi simbol. Karena kita nggak tahu rumus awalnya kan ya. Kita nggak tahu berapa Y2-nya, berapa X2-nya. Kita jadikan simbol untuk menentukan atau mencari persamaan garis lurusnya. Karena di persamaan garis lurus sudah pasti ada Y dan X-nya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Ini menjadi X2, Y2, maaf ya. Y2 menjadi Y. Y dikurangi Y1 berapa? 5. Per X2-nya X dikurangin X1-nya berapa? 1. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang ini kan X1-nya dibagi ya. X kurang 1 itu dibagi. Kalau dipindahin jadi dikali apa dibagi? Dikali ya. Berarti 2 kali X kurang 1 sama dengan Y kurang 5. Nah, kita balik nih, sama aja ya. Kalau kita pindah sama aja. Y kurang 5 sama dengan 2 kali X kurang 1. Gitu ya. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya. Sekarang kita lihat kali. Kita kalikan ini. Y kurang 5 sama dengan 2 kali X. 2X dikurangin dikali 2 kali negatif 1 minus 2. Gitu ya. Berarti Y kurang 5 sama dengan 2X kurang 2. Berarti Y sama dengan 2X kurang 2. Negatif kalau pindah jadi apa? Plus. Nah, di sini kita kurangin. Min 2 tambah 5 jadi berapa? 3. Berarti Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, sama ya sama yang tadi ya caranya. Sama. Persamaan garis lurus yang kita kerjakan sebelumnya yang ada Y sama 2X tambah 3, sekarang jawabannya sama yang tadi di materi sebelumnya ya. Tapi ini kan agak pusing ya. Nah, dari sini kita ketemu rumus. Kita nggak usah langsung ke sini. Kita bisa langsung ke sininya. Nah, kita coba lihat. Y kurang 5 sama 2 kali X kurang 1. Berarti tadi 5 kita ubah lagi menjadi ini, Y1. Berarti Y kurang Y1 sama dengan 2-nya itu apa? Gradien. Rumusnya apa? M dikali X kurang. Ini 1 koordinatnya apa? X1. Nah, dari sini kita bisa dapat rumus cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan koordinatnya. Yaitu berapa rumusnya? Yang ini. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Kalau situasinya apa?
situasinya yang diketahui adalah M dan 1 koordinat. Nah, silakan dicatat dulu ya. Setelah itu kita coba lihat ke contoh-contoh soalnya. Nah, setelah itu ketika dicatat ada contoh soal, nanti baru kita latihan. Ya, siap? Silakan dicatat terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lihat ke contoh soal biar semakin paham. Biasanya ada teman-teman yang paham ketika diberi alasannya, dasar rumusnya, tapi ada yang paham dengan contoh soal. Ketika dikasih alasan yang tadi mungkin bingung, wah ini maksudnya apa? Tapi ketika dikasih contoh soal, itu lebih mudah. Sekarang kita lihat, ini rumus, ini soalnya. Ya, ini kita tulisnya simpel aja ya. Ini biar lebih mudah. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradiennya 3 dan koordinatnya 2,1. Nomor 2 gradiennya 4 dan negatif 1 dan negatif 3. Ini koordinatnya. Nomor 3 gradiennya negatif 2. Ini negatifnya digedein bentar ya. Negatif 2 dan koordinatnya negatif 1,7. Nah, gimana cara jawabnya? Kita simak baik-baik ya. Kita pakai rumus yang di atas. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. M-nya berapa? 3. Ini jadi X1 Y1 gitu ya. Berarti Y dikurangin. Y1-nya berapa? 1. M-nya berapa? 3. X1-nya berapa? X1-nya 2. Y sama X jangan dirubah karena kita akan mencari persamaan garis lurus, dimana kalau persamaan garis lurus itu harus ada Y dan X ya. Tapi kalau ada Y1 X1 nya itu diubah sesuai dengan soal yang ada ya, seperti itu. Nah, berarti Y kurang 1 sama dengan 3 kali X berapa? 3X. 3 kali negatif 2 minus 6 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Minus 1, kalau pindah ke depan jadi apa? Betul, jawabannya plus. Berarti Y sama dengan 3X kurang 6 tambah 1. Berarti berapa garis lurusnya? Minus 6 tambah 1 berapa? Ya betul, jawabannya Y sama dengan 3X kurang 5. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Kan kalau dulu kita tahu ini jadi soal. Sekarang dibalik, ini menjadi jawabannya. Karena yang ditanya adalah PGL, persamaan garis lurus, pegel ya. Sekarang yang kedua, pakai rumus yang sama. Nah, kita tentukan dulu X1 Y1-nya. Ini X1, ini Y1. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Y1-nya berapa? Negatif 3. Hati-hati kalau negatifnya harus dibawa. Y kurangi negatif 3. Ya gitu ya. Dikali M-nya 4. 4 dikali X kurang. X1-nya berapa? Negatif 1. Gitu ya, dibawa. Jangan lupa. Negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Y ditambah 3 sama dengan 4 dikali negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah, terus langsung dikali. Y tambah 3 sama dengan 4 kali X berapa? 4. 4X ditambah 4 kali 4, 4 kali 1, 4. Nah, ini tambah 3. Kalau pindah jadi apa? Kurang, betul ya. Berarti Y sama dengan 4X tambah 4 kurang 3. Sama berapa? Y sama dengan 4 kurang 3 hasilnya berapa? 1. Berarti Y sama dengan 4X ditambah 1. Gitu ya. Ini jawabannya. Ya, ini sudah jawaban final karena yang ditanya adalah persamaan garis lurus. Ini Bapak ulang-ulang karena waktu Bapak ngajar di kelas kadang-kadang bingung anak-anak. Pak, habisnya apa diapain lagi? Udah nggak usah diapa-apain lagi. Gini-gini aja, karena ini sudah jawaban finalnya.
Karena yang ditanya adalah persamaan garis lurus. Berarti ini jawaban finalnya. Nggak usah diapa-apain lagi. Sekarang yang ketiga. Ini gradiennya negatif 2. Ya. Kita coba masukin ke rumus. Nah, masukin. Ini jadi X1, ini jadi 1. Ini tetap selalu tandain ini. Kenapa? Biar nggak ketuker. Walaupun kita sudah kebayang, oh ini X1, ini Y1. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak tulis ininya, itu bisa ketuker loh, ya. Jadi perlu ditulis seperti ini. Nah, berarti Y kurang. Y1-nya berapa? 7. Gitu ya. M-nya berapa? Negatif 2. X kurang. X1-nya berapa? Ingat, kalau negatif harus dibawa negatifnya. Negatif 1. Gitu ya. Berarti Y kurang 7 sama dengan negatif 2 kali X tambah 1. Ya. Negatif ketemu negatif jadi tambah. Habis itu ngapain lagi? Berarti Y sama dengan. Nah, siap-siap ya. Negatif 2 dikali X. Negatif 2X. Negatif 2 kali 1. Negatif 2. Nah, gitu ya. Ini negatif 7. Kalau pindah negatif jadi apa? Kalau kurang, kalau pindah jadi apa? Jadi tambah. Pindah ruas ya. Jadi kalau ngelopatin sama dengan itu menjadi berubah. Yang negatif jadi tambah. Kalau kali jadi bagi dan seterusnya. Berarti Y sama dengan negatif 2X min 2 tambah 7 berapa? Min 2 tambah 7. Betul ya, jawabannya adalah tambah 5. Nah, ini jawabannya. Tapi terkadang, ya ini jawaban final sebenarnya. Kalian jawab ini juga benar. Tapi terkadang gini ya, di pilihan ganda, jawabannya bukan ini kadang-kadang. Di pilihan ganda. Misalkan Bapak tulis A, B, C, D. Yang satu Y sama Y kurang 2X sama dengan 5. Ini contoh ya. Y tambah 2X sama dengan 5. Y kurang 2X sama dengan negatif 5. Y tambah 2X sama dengan negatif 5. Misalkan pilihan gandanya kayak gini. Jawabannya berapa? Nah, ini hati-hati. Ini udah bener nih. Tapi di pilihan ganda ternyata tidak persis ini. Maka kita harus pindahin ruasnya sesuai dengan di pilihan ganda. Di pilihan ganda 5 masih di kanan nggak? Masih. 2X. Pindah nggak 2X-nya? Pindah ya. Yang tadinya di kanan sama dengan, ini menjadi di kiri sama dengan. Kalau pindah, negatifnya jadi positif apa negatif? Positif. Ya. Jadi ketika pindah, Y sama dengan Y ini negatif, kalau pindah jadi tambah 2X sama dengan ini plus 5. Kalau pindah menjadi seperti ini. Maka jawaban yang tepat apa? A, B, C atau D? D ya, sama ya. Jawabannya adalah B. Nah, bukan D, B ya. Y tambah 2X sama dengan 5. Nah, ini cara menjawabnya. Ya, ini cara menjawabnya. Oke. Nah, dari contoh soal ini, insya Allah teman-teman sudah paham, ya. Insya Allah teman-teman sudah paham bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Apakah misalkan positif semua, atau ada negatifnya, atau gradiennya ada negatifnya, ya. Semua ada yang pecahan, tapi kita bahas nanti untuk yang masalah pecahan. Yang penting kita sudah paham bagaimana cara menjawab ini. Baik, itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di komentar atau bisa lewat WhatsApp kalau tahu nomor Bapak, ya. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ini membantu semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.